video ada yang mau bertanya nggak? Apa? Kak, selain menjaga lisan, bagaimana cara kita untuk menghindari gibah? Nah, untuk menghindari gibah selain menjaga lisan adalah berintrospeksi. Kita membicarakan orang lain belum tentu kitanya juga baik. Itu maka, nah itu misalnya itu mah gini. Kitanya juga di mata orang lain mah pasti kita juga gitu, ya kan? Nah jadi kita harus berintrospeksi kepada diri sendiri. Jangan melihat aib orang lain aja karena orang itu nggak semuanya jelek. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, gitu. Terus lagi selain menjaga lisan, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Contohnya gini, misalnya kita nih berteman dengan orang-orang yang berakhlak baik misalnya. Atau misalnya contohnya gini ya, yang lebih gampang. Misalnya ada seseorang yang selalu berkumpul dengan orang yang selalu menjual minyak wangi, nah dan suka orang yang memotong daging misalnya. Kalau memotong daging itu bau nggak? Bau. Karena kita selalu berteman dengan orang-orang misalnya berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kita akan terbawa wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang suka memotong daging ayam, daging kambing, daging sapi, pasti kita akan terbawa bau. Begitu pun pertemanan. Kalau pertemanan kita bagus, kita memilih teman dengan yang baik, akhlaknya bagus, soleh, nah pasti kita juga akan terbawa kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang jelek, misalnya selalu bergibah, selalu maling, selalu apa lagi? Ngomong kasar, selalu mengejek, menghina, nah pasti kita juga akan terbawa. Dengan itu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Itu ada lagi nggak? Coba dari yang video ngerti nggak maksudnya gibah itu apa? Ngerti kan? Dan jadi kita itu nggak boleh membicarakan orang lain gitu karena itu adalah perbuatan dosa. Kan di apa tadi ada dalilnya kan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Sekarang sudah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang kalian siapkan kertas masing-masing per kelompok. Kertas. Kalian di kertas nulis tentang ini nih. Bentar. Nah, ini di sini ada gambar apa nih? Misalnya ini orang yang gibah itu apa? Misalnya terus cara menghindarinya bagaimana di dalam Islam apa dalilnya gitu. Oke? Kak, apa? Gambar. Nggak usah digambar. Misalnya gini, ada video nggak? Iya. Misalnya gini. Di tengah. Mau di tengah boleh. Mau di tengah boleh misalnya, tapi kalau mau di atas jadiin judul nggak apa-apa. Misalnya di tengah nih. Nanti ini gibah adalah misalnya. Terus nanti dihias lagi misalnya. Terus ke sini. Dalil misalnya Quran surat apa tadi? Al-Hujurat. Terus di sini cara menghindari. Apa cara menghindarinya? Di sini lagi. Terus di sini lagi apa ya? Dalam Islam itu gibah itu diperbolehkan atau enggak misalnya? Oke? Misalnya gini kalau di tengah, tapi bisa juga kalian gini dijadiin judul di sini gibah di atas. Misalnya A pengertian. Dan pengertiannya apa? 2B dalil. C misalnya cara menghindari gibah. Nah, kalian bekerja sama, setelah bekerja sama kalian berpresentasi ke depan sendiri kelompok. Ini ada gambar yang lain juga. Nah, ini apa ini? Bukan mukul, ini apa, Nah, kalau kita menggibah, pasti nantinya ada ujung-ujungnya apa? Bermusuhan, berantem nanti. Saling membenci. Nah, apa dampaknya? Dampak dari bergibah itu apa misalnya? Oke?
Kalau ditulis boleh, nama juga nggak apa-apa misalnya dari aturan terus nanti kandungannya apa misalnya bagian dari Quran surat Al-Baqarah itu mana kalau dari macam boleh saya boleh terus juga nggak apa-apa mana Al-Quran misalnya itu terus bapaknya jadi jangan bagiannya baru ke depan yang lainnya juga apa dampaknya misalnya kita bergibah dari kanker dari saling bermusuhan misalnya ada gambar-gambar orangnya lagi gibah apa misalnya mau digambar-gambar apa-apa itu apa-apa gimana ya Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai gibah. Pakat yang gibah-gibah yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Cara menghindarinya: 1. Menjaga lisan. 2. Memproteksi diri. 3. Selalu berpikir positif. 4. Menghindari orang yang sering mengejek dan menghina. Kalian tahu nggak, hukumnya menggibah itu sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Dagingnya itu bukan daging yang segar, tapi daging yang sudah busuk. Bayangin seberapa jijiknya. Penyebab terjadinya gibah itu karena rasa iri dengki. Saat kita melihat orang yang lebih baik atau melihat dia itu kayak, ih, kok dia kayaknya pinter nih, terus kita tuh kayak benci sama dia. Jadi kita kayak merasa kayak, misalnya nih ya, kita ngeliat si Nadia, dan dia lebih cantik daripada kita. Kita tuh mencari kesalahan di dalam dirinya dia. Kayak misalkan, dia cantik-cantik tapi kotor gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba minum. Semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang kami di sini ingin
presentasikan tentang pengertian gibah yaitu membicarakan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain tanpa sepengetahuan. Sebaiknya dia jangan berisik. Kamu belasan. Oh, mana Kelly? Siapa terakhir? Sampai assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Bapak tua. kami dari kelompok 2 akan membicarakan tentang bergibah. Pengertian gibah. Gibah adalah menceritakan keburukan orang lain dari orang lain di belakang dirinya. Cara menghindari dari gibah. 1. Bergibah dengan orang baik. Bergabung dengan orang-orang baik. 2. Menjaga lisan. 3. Berpikir positif. Dampak bergibah ada 3. 1. Terjadinya